Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, kita lanjut pada materi pagi hari ini. Bentar, saya tampilkan materinya dulu ya. Nah, ini silakan diperhatikan dan disimak benar-benar. Kita akan belajar pada modul yang ke-10 di relasi dan fungsi pada kegiatan 3.2 yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Oke, mari kita pelajari ciri-ciri dari suatu fungsi. Kita lanjutkan, anak-anak. Nah, ini ada sebuah permasalahan di mana seorang mendapatkan sebuah surat tapi dengan kata sandi. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kira-kira kalian memahami pesan tersebut? Nah, yang pasti jawabannya adalah tidak. Tanpa kode sandi di atas mustahil kita pahami. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang namanya tabel kode. Ini ada sebuah tabel, yaitu tabel kode. Nah, artinya huruf A, ya, huruf A itu ditulis dengan huruf A besar, maksud saya, itu ditulis dengan huruf D kecil. Juga B kapital atau B besar itu ditulis dengan huruf E kecil. Nah, kita lanjutkan. Dari tabel tersebut, maka bisa kita membaca pesan yang ada dalam surat ini. Yang pertama adalah NXIFLQBD. Dengan melihat tabel, kita bisa menerjemahkan kata tersebut, yaitu menjadi kata kuncinya. OLKDW berarti menjadi kata lihat. Berikutnya GL menjadi di. Juga kata berikutnya menjadi bawah. Dan SRW adalah menjadi kata pot. PDZDU menjadi kata mawar. Berarti pesan tersebut bisa kita artikan kuncinya lihat di bawah pot mawar. Nah, kita lanjutkan. Dari uraian di atas, apakah kata sandi tiap kata bersifat tunggal? Maksudnya, apakah setiap kata disandikan hanya dengan satu sandi saja? Jawabnya iya. Satu contoh, kalian mempunyai ATM. Apakah kata sandinya lebih dari satu? Jelas tidak, pasti satu. Kalian punya akun di FB dan lain sebagainya, juga sama. Password dan kata sandinya cuma satu. Nah, ini ada sebuah contoh lagi. Misalnya himpunan P yang beranggotakan Ali, Meta, Tito, dan berikutnya himpunan Q beranggotakan Malang, Surabaya, Bali. Coba kalian hubungkan himpunan P ke himpunan Q dengan relasi tempat lahir. Sajikan dengan diagram panah. Nah, kalau untuk diagram panah tentunya kita membuat sebuah atau pengelompokan. Kita tulis seperti ini. Himpunan P-nya Ali, Meta, dan Tito. Berikutnya, nah, sebelum kita ke himpunan Q, coba ini perhatikan dulu. Di penulisan awal, himpunan P ini disebut dengan domain atau daerah hasil. Sedangkan himpunan Q-nya itu disebut dengan daerah kawan atau godo main. Nah, kita lanjutkan. Misalnya Ali lahir di Bali. Terus Mita lahir di Malang, Tito lahir di Surabaya. Nah, pertanyaannya, mungkin enggak? Boleh apa enggak? Tentunya boleh. Seseorang lahir dimanapun boleh. Nah, kalau itu mungkin,
maka ini disebut dengan fungsi. Berarti relasi dari P ke Q itu disebut dengan fungsi. Saya contohkan lagi penyajian dengan bentuk yang lain. Ali lahir di Malang, Meta di Malang, Tito juga di Malang. Nah, hal ini juga mungkin. Kalian satu kelas lahirnya di Malang, kan boleh. Mungkin, berarti juga disebut dengan fungsi. Penyajian yang lain saya contohkan, ini Ali lahir di Bali, Meta di Bali juga, Tito di Malang. Nah, ini juga mungkin Ali sama Meta lahirnya di daerah yang sama. Berarti ini juga disebut dengan fungsi. Saya contohkan yang berikutnya. Nah, ini juga disebut dengan dengan fungsi. Nah, coba sekarang kita contoh yang lain. Nah, Ali lahir di Surabaya, Meta lahir di Surabaya, Tito lahir di Malang. Nah, Tito juga lahir di Surabaya. Nah, mungkin apa enggak Tito lahir dua tempat? Tidak mungkin. Berarti ini bukan fungsi. Artinya, ya, tidak mungkin ada satu orang mempunyai dua tempat lahir. Nah, jadi tidak boleh ada anggota domain mempunyai dua anggota di kodomain. Ini ada sebuah contoh lagi. Ali lahirnya di Bali, Mita tidak punya tempat lahir, Tito lahir di Surabaya. Ini mungkin apa enggak, anak-anak? Jelas tidak mungkin. Karena apa? Ini tidak mungkin ada anak yang tidak punya tempat lahir. Berarti ini bukan fungsi, ya. Bukan fungsi karena tidak mungkin ada orang tidak punya tempat lahir. Artinya tidak boleh ada anggota domain yang tidak punya anggota di kodomain. Kita lanjutkan. Nah, mari lihat contoh yang berikutnya. Kalau himpunan pasangan urutan 1,A, 2,A, 3,B merupakan sebuah fungsi dari P ke Q, maka domain dan kodomain dari fungsi tersebut. Jadi kalian suruh menentukan domain dan kodomainnya. Domainnya apa saja? Iya, 1, 2, 3. Kodomainnya? Iya, A. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Ini saya sajikan sebuah contoh lagi. Diketahui himpunan P beranggotan 1, 2, 3, 4, dan 6. Dan Q-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jika dari P ke Q dihubungkan dengan relasi setengah dari, ya, setengah dari, maka buatlah diagram panah. Terus tentukan domain dan kodomainnya. Berikutnya, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Nanti jelaskan. Yang terakhir, sebutkan anggota kodomain yang berpasangan dengan anggota domain. Nah, pertama kita jawab yang A. Buatlah diagram panah. Kita tulis himpunan awal dulu, yaitu himpunan P beranggotan 1, 2, 3, 4, 6. Dan himpunan Q-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12 dengan relasi adalah apa? Setengah dari. Kalau setengah dari berarti 1/2 dari, iya, 1/2 dari 2. 2/2 dari 4. 3/2 dari 6. Berikutnya 4/2 dari 8. Dan yang terakhir 6/2 dari 12. Kita lanjutkan untuk menjawab yang nomor B. Nah, untuk menjawab B kita lihat dulu diagram panahnya. Berarti untuk domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 6. Domainnya sesuai di diagram itu berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi semua yang ada di anggota domain itu anggotanya. Semua anggota yang ada di kodomain itu anggotanya. Kita lanjut yang Ciarana. Nah, apakah merupakan fungsi? Iya, jawabannya iya, fungsi. Kenapa? Alasannya karena anggota daerah asal atau domain masing-masing mempunyai anggota di daerah kodomain dan tidak lebih dari
satu anggota. Kita lanjut yang D. Sorry, ini D anak-anak, bukan C ya. D. Nah, kita disuruh menentukan daerah anggota kodomain yang punya anggota di domain. Berarti yang pertama apa? Iya. Yang pertama 2. Berikutnya 4. Terus 8. 6. Terus 8. Dan yang terakhir adalah 12. Kenapa 10 tidak ikut? Karena 10 tidak punya anggota di daerah atau tidak punya pasangan di domain. Nah, ini disebut dengan ring atau daerah hasil. Apa daerah hasil? Daerah hasil adalah daerah kodomain yang hanya mempunyai anggota atau pasangan di daerah domain. Yang hanya punya pasangan. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, berarti dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa satu, semua anggota domain mempunyai pasangan di kodomain. Itu disebut fungsi. Nah, berikutnya disebut fungsi juga apabila semua anggota domain hanya dipasangkan tepat dengan satu anggota di kodomain. Saya rasa ngerti. Mudah-mudahan semuanya bisa. Ayo kita berlatih. Ini ada sebuah soal. Nah, diketahui himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 dan C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Maka buatlah diagram panah dari relasi tersebut. Sebutkan domain, kodomain, dan ringnya. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi atau bukan? Jelaskan. Ya, saya rasa kalau kalian melihat di tampilan mulai awal, insya Allah bisa mengerjakan ini. Nah, itu saja pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Saran dan tetap gunakan protokol kesehatan apabila kalian melakukan aktivitas baik di rumah maupun di luar. Mudah-mudahan kita selamat semuanya pada sehat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.